Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ensiklopedia Al-Fatih kembali ke hadapan Anda untuk berbagi info Islami. Semoga menginspirasi aktivitas Anda hari ini. Dan jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi tombol lonceng agar tidak tertinggal berita terbaru dari Ensiklopedia Al-Fatih. Apakah ada dari pemirsa Ensiklopedia Al-Fatih yang masih bertanya-tanya, kapan sebenarnya Perang Dunia Ketiga akan dimulai? Jika ada yang menjawab sejak era berakhirnya Perang Dingin Amerika Soviet, maka Anda benar. Kisruh dua negara superpower mau tidak mau akan berpengaruh secara signifikan pada kestabilan politik global. Lalu, bagaimana prediksi tentang Perang Dunia Ketiga oleh Igor Panarin? Pengamatan ini berbasis asumsi bahwa jika Amerika Serikat dan para sekutunya memaksakan kehendak menjalankan roadmap atau peta jalan penaklukan dunia via jalur sutra atau Timur Tengah dan Afrika Utara sesuai paparan Wesley Clark tahun 2005 di Pentagon dahulu, maka izinkanlah saya, Igor Panarin, membuat analisa kecil-kecilan dan garis besar ke depan perihal peta politik global dekade 2012 dan tahun-tahun berikutnya. Namun bila Amerika Serikat dan sekutu mundur dari jalur sutra, maka sudah barang tentu prediksi ini pun gugur dengan sendirinya. Adapun perakiraan tersebut adalah sebagai berikut. Satu, Syria dan sekitarnya bakal menjadi pemicu sekaligus proxy war atau lapangan tempur Perang Dunia Ketiga abad ke-21 antara Amerika Serikat dan sekutu seperti NATO, ISAF, PGCC, IDF, dan lain-lain versus Syria, Iran, Hizbullah dibantu oleh Rusia, China, Venezuela, Kuba, dan lainnya. Dua, Israel bakal hancur lebur, bahkan mungkin terhapus dari peta dunia, lalu digantikan oleh Hamas Fatah atau pemerintahan Palestina baru yang lebih kondusif dan konstruktif bagi dunia Arab dan sekitarnya. Tiga, US dollar tak lagi dipercaya dan tidak digunakan oleh dunia. Uniknya, sikap menolak dolar ini justru dipelopori Cina dan bahkan Jepang itu sendiri selaku sekutu dekat Amerika Serikat di Asia. Aneh dan fenomenal. Dolar kembali ke negeri asalnya. Inilah tsunami dolar yang diperkirakan menjadi momentum munculnya revolusi sosial di negeri Paman Sam. Skenario keruntuhan dinasti Amerika ditandai dengan merebaknya rusuh massa di mana-mana. Dan niscaya Amerika Serikat terpecah belah menjadi beberapa negara merdeka, sebagaimana yang saya prediksikan dan saya katakan di beberapa media, kata ilmuwan politik Rusia ini. Sebabnya ada beberapa kekuatan luar yang masuk juga berkepentingan dalam revolusi tersebut. Empat, Uni Afrika semakin kokoh membentuk kekuatan tersendiri, New Emerging Force, yang mempunyai bargaining position tinggi di dunia, terutama terhadap dunia Uni Eropa dan sekitarnya, dalam koridor lain serta kepentingan selain militer atau asimetris. 5. Keruntuhan Amerika Serikat mengakibatkan hubungan antar negara di Asia, khususnya Asia Tenggara, lebih mesra dan soft dibanding era sebelum-sebelumnya, baik formal maupun forum non-formal. Terutama pihak-pihak sering bertikai seperti Malaysia-Indonesia. Malaysia tak lagi berani menebar provokasinya di perairan Indonesia dikarenakan pudarnya peran International Security Assistance Force atau ISAF, andalannya beberapa dekade lalu. 6. Sikap Singapura pun berubah sopan, sebab keangkuhannya selama ini ternyata didukung oleh superpower Amerika Serikat dan para adidaya barat lainnya.
serta menganggap seolah-olah dirinya adalah Israelnya Asia. 7. Bagaimana dengan Indonesia? Diperkirakan Indonesia akan bangkit dari keterpurukannya selama ini. Hal terpuruknya Indonesia disebabkan sikapnya yang selalu tunduk kepada Amerika. Padahal jika negara ini mau tahu sedikit saja akan posisi dan potensinya, maka akan menjadi negara yang sangat mandiri dan maju. Tapi bersamaan dengan keruntuhan Amerika dan Eropa, negara ini akan menemukan kembali kapabilitasnya. Entah dengan cara apa dan bagaimana. Maka ibarat putri raja bangun dari tidur panjang, melenggang tanpa bersolek pun tetap mempesona dunia. Apalagi setelah ia tanggalkan segala wujud dan bentuk kemasan atau ideologi kapitalisme yang pernah melingkarinya. Di awal kebangkitan, Indonesia mutlak bersikap keras lagi tegas, terutama terhadap organisasi massa atau ormas, dan lembaga swadaya masyarakat atau LSM yang selama ini gencar mempromosikan isu aktual, seperti demokrasi dan kebebasan, yang pada dasarnya hal itu menginduk pada Amerika dan sekutu baratnya, ataupun terikat dengan kontrak jaringan LSM asing. Diyakini akan ada langkah-langkah audit oleh lembaga negara atas kebijakan pemerintah secara ketat, cermat lagi teliti atas aliran dana yang selama ini dinikmati oleh segelintir oknum individu, ormas dan LSM atau komprador asing tersebut. Tetapi prediksi tetaplah prediksi. Hukumnya boleh percaya boleh tidak. Artinya, jangan sekali-kali diyakini sepenuh hati. Wallahu a'lam bishawab. Nah, pemirsa Ensiklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi.